Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Eni Hajar Musarofah, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan ekspor dan impor Indonesia pada Maret 2021. Harapannya, setelah kalian menyaksikan video ini, kalian akan paham tentang apa itu ekspor, apa itu impor, apa itu neraca perdagangan, dan bagaimana perkembangan ekspor dan impor Indonesia Maret 2021. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Cekidot! Ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Aktivitas ekspor terjadi ketika suatu negara sudah mampu memproduksi barang atau jasa yang jumlahnya besar dan kebutuhan di dalam negeri sudah tercukupi, sehingga kelebihan produksi barang tersebut bisa dikirim untuk dijual di negara lain. Saat melakukan ekspor, maka negara tersebut akan menerima pemasukan yang biasa disebut sebagai devisa. Impor. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari negara lain. Pada umumnya, pembelian barang impor adalah barang-barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Salah satu alasan mengimpor barang adalah karena mendapatkan keuntungan. Keuntungan diperoleh karena harga barang impor yang dijual bisa lebih murah ketimbang barang atau jasa yang sama yang diproduksi di dalam negeri. Selanjutnya, mari kita bahas perkembangan ekspor dan impor Indonesia pada Maret 2021. Berdasarkan berita resmi Badan Statistik, nilai ekspor Indonesia Maret 2021 mencapai 18,35 miliar US dollar atau naik 20,31% dibanding ekspor Februari 2021. Demikian juga dibanding Maret 2020 naik 30,47%. Ekspor non-migas Maret 2021 mencapai 17,45 miliar US dollar, naik 21,21% dibanding Februari 2021. Dibanding ekspor non-migas Maret 2020, naik 30,07%. Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia Januari hingga Maret 2021 mencapai 48,90 miliar US dollar atau meningkat 17,11% dibanding periode yang sama tahun 2020. Demikian juga ekspor non-migas mencapai 46,25 miliar US dollar atau meningkat 17,14%. Peningkatan terbesar ekspor non-migas Maret 2021 terhadap Februari 2021 terjadi pada lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar 1.167,1 juta US dollar atau 67,90%. Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada kendaraan dan bagiannya sebesar 16,7 juta US dollar atau 2,06%. Peningkatan impor golongan barang non-migas terbesar Maret 2021 dibandingkan Februari 2021 adalah besi dan baja sebesar 398,4 juta US dollar atau 63,34%. Sedangkan penurunan terbesar adalah lemak dan minyak hewan atau nabati sebesar 17,2 juta US dollar atau 40,97%. Dari kegiatan ekspor dan impor yang dilakukan pada Maret 2021 menyebabkan neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus sebesar 1,57 miliar US dollar.
Surplus yang diperoleh dari transaksi perdagangan sektor non-migas sebenarnya lebih tinggi, yakni 2,94 miliar US dollar. Namun, tereduksi oleh defisit migas sebesar 1,37 miliar US dollar. Selama Januari hingga Maret 2021 masih mengalami defisit cukup tinggi pada sektor migas, yakni sebesar 2,48 miliar US dollar. Namun, terjadi surplus pada sektor non-migas sebesar 8,01 miliar US dollar. Kita tidak boleh lupa jika ekspor dan impor kaitannya sangat erat dengan neraca perdagangan. Lalu, apa sih sebenarnya neraca perdagangan itu? Dan apa ya hubungannya sama ekspor dan impor? Neraca perdagangan adalah perbedaan antara nilai semua barang dan jasa yang diekspor serta diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Kaitannya dengan ekspor dan impor adalah suatu negara dikatakan mempunyai neraca perdagangan yang positif atau biasa disebut surplus apabila negara tersebut lebih banyak melakukan ekspor daripada impor. Sebaliknya, ketika suatu negara lebih banyak menerima impor dari negara lain daripada ekspor, negara tersebut mempunyai neraca perdagangan yang negatif atau biasa disebut defisit. Nah, selesailah pembahasan kita pada kali ini. Kesimpulannya, ekspor dan impor Indonesia pada Maret 2021 mengalami kenaikan dan menyebabkan surplus pada neraca perdagangan Indonesia. Sekian video dari saya, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.